Selamat datang dalam presentasi tentang surat berharga saham dan manajemen saham. Dalam presentasi ini kita akan membahas proses valuasi, teknik penilaian, analisis pasar, dan berbagai aspek penting dalam manajemen saham. Dari tinjauan proses valuasi, valuasi merupakan proses menilai nilai wajar suatu aset, baik saham maupun investasi lainnya. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah aset tersebut under value atau over value. Pentingnya valuasi, pertama membantu investor membuat keputusan investasi, terus yang kedua menilai kinerja perusahaan, yang ketiga mengidentifikasi peluang pasar. Ada 3 langkah proses valuasi. Pertama, pengumpulan data keuangan, yaitu mengumpulkan laporan laba rugi, neraca keuangan, dan laporan arus kas perusahaan. Data ini menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut. Yang kedua, penerapan model valuasi menggunakan metode seperti discount cash flow atau DCF untuk menganalisis arus kas masa depan, atau teknik penilaian relatif untuk membandingkan dengan perusahaan serupa. Yang ketiga, kesimpulan dan keputusan investasi berdasarkan hasil analisis menilai apakah saham ini layak dibeli atau dijual atau malah dipertahankan. Keputusan ini menjadi panduan untuk tindakan investasi selanjutnya. Teori valuasi. Pertama, ada pendekatan intrinsik. Menghitung nilai wajar saham berdasarkan proyeksi arus kas masa depan. Metode ini mempertimbangkan potensi pertumbuhan dan risiko perusahaan. Yang kedua, pendekatan pasar. Membandingkan perusahaan dengan perusahaan sejenis di pasar menggunakan rasio keuangan seperti price to earning dan price to book. Yang ketiga, pendekatan alternatif. Menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk menilai nilai saham, mempertimbangkan faktor-faktor non-finansial seperti manajemen dan posisi pasar. Valuasi investasi alternatif. Pertama, real estate. Menggunakan pendekatan pasar atau metode penempatan untuk menilai properti. Faktor seperti lokasi dan kondisi pasar sangat berpengaruh. Terus, komoditas. Menilai berdasarkan harga pasar dan permintaan global. Faktor geopolitik dan ekonomi makro sangat mempengaruhi valuasi komoditas. Untuk obligasi, menggunakan perhitungan yield atau nilai sekarang dari pembayaran kupon. Penilaian ini mempertimbangkan suku bunga dan resiko kredit. Teknik penilaian relatif. Pertama, terkait price to earning. Membandingkan harga saham dengan laba per saham. Rasio ini menunjukkan berapa banyak investor bersedia membayar untuk setiap rupiah laba perusahaan. EBITDA membandingkan nilai perusahaan dengan laba sebelum bunga, pajak, dan amortisasi. Rasio ini sering digunakan dalam analisis merger dan akuisisi. Price to book membandingkan harga saham dengan nilai buku per saham. Rasio ini berguna untuk menilai perusahaan dengan aset berwujud yang signifikan. Komponen analis pasar. Ada indikator pasar, ada faktor ekonomi makro. Untuk indikator pasar, indeks harga saham gabungan atau IHSG, volume perdagangan saham. Indikator ini memberikan gambaran untuk umum tentang kondisi pasar saham secara keseluruhan. Untuk faktor ekonomi makro, ada inflasi, suku bunga, nilai tukar mata uang. Faktor-faktor ini mempengaruhi iklim investasi dan kinerja perusahaan secara luas. Aktivitas ekonomi dan pasar saham. Pertama, ekspansi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mendorong kenaikan permintaan saham. Investor lebih optimis dan cenderung meningkatkan investasi mereka. Resesi ekonomi, penurunan aktivitas ekonomi menyebabkan penurunan aktivitas pasar saham. Investor menjadi lebih berhati-hati dan cenderung mengurangi risiko. Untuk indikator ekonomi utama, ada produk domestik bruto dan tingkat pengangguran menjadi acuan penting dalam menilai kondisi ekonomi dan dampaknya terhadap pasar saham. Untuk analisis industri, pertama, struktur industri itu ada monopoli atau oligopoli atau persaingan sempurna. Yang kedua, persaingan dan tren, analisis kompetitor dan arah perkembangan industri. Yang ketiga adalah margin keuntungan, profitabilitas dalam industri tertentu. Analisis industri membantu investor memahami konteks bisnis perusahaan dan potensi pertumbuhannya.
Struktur inovasi mempengaruhi daya saing perusahaan, sementara tren dan margin keuntungan memberikan gambaran tentang proses prospek jangka panjang. Siklus bisnis dan industri. Ada ekspansi, pertumbuhan ekonomi dan peluang investasi meningkat, pasar saham cenderung bullish, puncak aktivitas ekonomi mencapai titik tertinggi, harga saham biasanya mencapai level tertinggi. Untuk resesi, penurunan ekonomi yang mempengaruhi pasar saham, investor cenderung beralih ke aset yang lebih aman. Untuk pemulihan, kenaikan aktivitas ekonomi setelah resesi, pasar saham mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Analis industri secara global. Ada faktor global, tren perdagangan internasional, kebijakan politik dan ekonomi global, serta teknologi dan inovasi mempengaruhi kinerja industri secara global. Dampak pasar saham. Industri dengan ketergantungan ekspor impor lebih sensitif terhadap perubahan global. Perubahan kebijakan perdagangan atau fluktuasi mata uang dapat berdampak signifikan. Analisis lintas negara membandingkan kinerja industri di berbagai negara dapat memberikan wawasan tentang peluang dan risiko investasi global. Analisis perusahaan versus penilaian saham. Analisis perusahaan, faktor pada kinerja keuangan, strategi bisnis, dan inovasi perusahaan. Analisis ini melibatkan penelaahan pendalam terhadap laporan keuangan, model bisnis, dan posisi kompetitif perusahaan di industri. Untuk penilaian saham, fokus pada harga pasar saham dibandingkan nilai wajar berdasarkan valuasi. Penilaian ini melibatkan analisis teknikal dan fundamental untuk menentukan apakah harga saham saat ini mencerminkan nilai sebenarnya dari perusahaan. Baik, itu presentasi yang saya dapat sajikan. Terima kasih.